Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan Piloting 2 dan PPG tahap 3. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload contoh studi kasus yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di ujian UKP PPG. Contoh studi kasus ini tentunya hanya sebagai gambaran, karena pada prinsipnya kasus yang bakal Bapak Ibu buat adalah kasus yang benar-benar Bapak Ibu alami. Nah, bagaimana contoh untuk studi kasus? Di sini ada beberapa, silakan Bapak Ibu lihat video ini sampai selesai. Ya, di sini kami mendapatkan kiriman dari kawan terkait contoh studi kasus PPG ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kembangkan ya, jangan sampai menjiplak sama sekali, karena nanti akan terbaca sebagai plagiasi. Nah, di sini Bapak Ibu, gambaran yang mesti Bapak Ibu pahami, nanti studi kasus ini kan Bapak Ibu akan ketik ya, lebih kurang sekitar sekian ratus karakter di dalam ujian UKP PPG selama 30 menit. Nah, setidak-tidaknya Bapak Ibu harus punya gambaran betul terkait apa sih permasalahan, apa sih penyelesaian seperti apa, dan apa yang sudah didapatkan itu secara di luar kepala, karena Bapak Ibu akan mengetik langsung, jadi tidak bisa mengcopy paste. Salah satu caranya agar Bapak Ibu mahir, maka Bapak Ibu selalu latihan mengetik dan latihan membaca. Nah, ini adalah di antara contoh studi kasus yang dapat Bapak Ibu jadikan gambaran nanti untuk Bapak Ibu adopsi, sehingga bisa dilakukan penyesuaian terhadap kasus Bapak Ibu sendiri. Yang pertama, tentang pentingnya meningkatkan partisipasi siswa yang pemalu. Contohnya adalah di salah satu kelas saya terdapat beberapa siswa yang sangat pemalu dan jarang berpartisipasi dalam diskusi. Siswa-siswi cenderung diam dan hanya mengerjakan tugas tanpa banyak bertanya atau berdiskusi. Akibatnya mereka kurang berkembang dalam kemampuan komunikasi untuk berpikir. Nah, tahapan keduanya kan ada penyelesaian. Penyelesaian apa? Saya coba mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknik Think, Fair, Share. Siswa diberi waktu untuk berpikir sendiri, kemudian berpasangan dengan teman untuk mendiskusikan ide mereka sebelum akhirnya berbagi hasil diskusi dengan seluruh siswa atau kelas. Teknik ini memberikan kesempatan pada siswa pemalu untuk mengutarakan pendapat mereka dalam lingkungan yang lebih kecil untuk mengurangi ketakutan atau rasa malu itu sendiri. Nah, hasil dari upaya yang sudah dilakukan, setelah beberapa kali mengutamakan teknik ini, saya melihat peningkatan partisipasi dari siswa yang sebelumnya pemalu. Mereka mulai lebih berani berbicara dalam kelompok kecil secara bertahap. Mereka juga berani berbicara di depan kelas. Kemampuan berpikir kritis juga meningkat karena terlibat dalam diskusi yang lebih beragam. Kemudian pengalaman berharganya, bahwa pengalaman berharga ini mengajarkan saya bahwa dengan memberikan ruang dan kesempatan yang tepat, siswa yang pemalu pun dapat berkembang lebih baik dan percaya diri. Teknik pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dan diskusi dalam kelompok kecil bisa menjadi jembatan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam partisipasi kelas. Nah, ini satu ya. Contoh dua, mengatasi masalah konsentrasi pada siswa dengan ADHD ya, ADHD. Masalahnya seperti ini. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu pilih salah satu yang memungkinkan untuk Bapak Ibu kuasai ya. Kuasai di sini artinya bahwa Bapak Ibu pertama cari dulu masalah yang memang linear ya dengan apa yang Bapak Ibu alami. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mulai membaca dan mengulang-ulang teks ini, baik mulai dari kasus, penyelesaian, kemudian hasil yang didapatkan, kemudian pengalaman yang didapatkan. Ini Bapak Ibu ulang-ulang dari kasus yang kita contohkan. Nah, kemudian Bapak Ibu latihan mengetik ya, latihan mengetik. Nah, ini untuk kasus ketiga, kasus pembelajaran berdiferensiasi. Masalahnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah ada semua. Di sini ada sekitar 15 kasus yang bisa Bapak Ibu adopsi untuk Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi real Bapak Ibu di lapangan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus mengetik ini 30 menit di dalam ujian UKP PPG nanti. Tentunya bagi Bapak Ibu Piloting 1 sudah selesai ya kemarin. Bahkan untuk Piloting 1 ada ujian remedial, itu hanya mengetik ulang ataupun menjawab ulang studi kasus. Sedangkan untuk rekan-rekan Piloting 2 yang sebentar lagi akan mengikuti
UKPPPG setelah nanti ada selesai Bapak Ibu mengerjakan video UKIN dan membuat RPP atau modul yang diupload. Nah, Bapak Ibu bersiap sedia untuk UKPPPG ujian nanti dan juga setengah jam terakhir untuk menjawab soalan studi kasus. Ini keempat, meningkatkan motivasi siswa yang rendah ya. Kemudian yang kelima, kita lihat di sini. Yang kelima, nah ini tidak disebutkan studinya apa, tentang masalah utamanya ini juga kemampuan membaca siswa yang rendah. Kemudian Bapak Ibu nanti pastikan sesuaikan ya. Menghadapi menyelesaikan permasalahan pembelajaran sebagai seorang guru. Ini menghadapi masalah ketika siswa dengan latar belakang yang salah satu permasalahan cukup menantang adalah siswa yang minat belajarnya rendah ya. Ini. Kemudian kasus ketujuh. Ya, ini semua lengkap ya. Ini juga sama ini ya. Siswa yang lambat dalam memahami materi ya. Kemudian kasus ke-8. Ini ketidakdisiplinan siswa ya. Kalau ada siswa-siswi Bapak Ibu yang datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, nah ini bisa dijadikan bahan untuk studi kasus pada UKPPPG nanti. 9. Ini sama ya, siswa yang pemalu, tapi ini konsepnya dan bahasanya berbeda ya dari yang sebelumnya. Kemudian lagi ini juga sama tadi ya. Ya, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan file ini, seperti biasa silakan hubungi admin di sini. Ya demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dapat terbantu dalam penyelesaian menjawab studi kasus pada UKPPPG khususnya piloting 2 dan tahap 3 nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.